Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kabar gembira bagi keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada, terutama mereka yang sedang mengalami krisis dalam hidup keluarga mereka. Pada tanggal 6 November 2021 yang lalu, Bapak Paus Fransiskus bertemu dengan anggota Asosiasi Retrouvale. Asosiasi Retrouvale ini memiliki program bagaimana mendampingi pasangan-pasangan yang sedang mengalami krisis dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Berita pertemuan Bapak Paus Fransiskus dengan anggota Asosiasi Retrouvale itu dirilis dalam situs resmi Vatikan, vaticannews.va, yang berjudul Pope Praises Group Helping Married Couples Overcome Crisis, yang berarti Paus memuji kelompok yang membantu pasangan menikah mengatasi krisis. Paus mengungkapkan rasa terima kasihnya atas komitmen mereka dan mendorong mereka untuk bertekun dalam pelayanan penting ini. Retrouvale dari kata Prancis berarti penemuan kembali. Retrouvale merupakan sebuah program Kristen Katolik dimulai pada tahun 1977 di Quebec, Kanada, sebagai jalan untuk mengatasi dengan cara baru kesulitan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang jumlahnya semakin meningkat. Retrouvale fokus pada jenis pelayanan penyembuhan baru, dan sejak tahun 1977 itu program Retrouvale terus menyebar ke seluruh dunia. Visi Retrouvale menyatakan bahwa setiap perkawinan layak mendapat kesempatan untuk bertahan, disembuhkan, dan berkembang sebagai perjanjian hidup dan cinta. Visi Retrouvale ini sejalan dengan ajaran Gereja Katolik, terutama di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1151. Pasangan mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama dalam perkawinan. Bahkan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1055 paragraf pertama, dikatakan juga di sana bahwa perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk atau membangun persekutuan seluruh hidup. Melalui program Retrouvale, pasangan suami istri berbagi kisah pribadi mereka sendiri dan bagaimana mereka bekerja untuk mengatasi tantangan dalam hubungan mereka sebagai suami istri. Hal ini merupakan pendekatan praktis untuk meningkatkan komunikasi antara istri dan suami dan menemukan kembali cinta mereka satu sama lain untuk memperkuat pernikahan mereka kembali. Krisis dan peluang. Dalam sambutannya kepada para anggota Retrouvale yang hadir, Bapak Paus Fransiskus memulai dengan berfokus pada kata krisis, tetapi juga pada kata peluang atau kesempatan. Karena setiap krisis menawarkan peluang atau kesempatan. Bapak Paus menekankan bahwa kita tidak perlu takut dengan krisis, karena kita dapat belajar dan tumbuh darinya, terutama untuk menghindari konflik yang dapat menyebabkan penutupan hati kita. Krisis dalam hidup kita memang tidak nyaman, kata Bapak Paus. Tetapi di sana ada kemungkinan untuk keluar darinya, sehingga menjadi lebih baik, terutama dengan uluran tangan orang lain. Lalu Bapak Paus juga menekankan dari luka menjadi penyembuhan. Bapak Paus menyinggung luka yang disebabkan oleh situasi krisis. Tetapi seperti orang-orang yang terlibat dalam Retrouvale yang dulu juga merupakan pasangan terluka, kemudian setelah mengalami penyembuhan melalui Retrouvale, kini
mereka membantu hubungan perkawinan yang terluka bergerak menuju penyembuhan. Dan ini adalah karunia mereka, kata Paus. Mereka mampu berbagi pengalaman mereka sendiri sebagai pasangan yang pernah terluka dan mengatasi krisis mereka sendiri untuk melayani pasangan lain yang berjuang menemukan diri mereka dalam kesulitan. Saat ini tentu saja ada kebutuhan besar bagi pasangan yang mampu memberikan kesaksian tentang fakta bahwa krisis bukanlah kutukan, tetapi bagian dari perjalanan hidup dan sebuah kesempatan, sebuah peluang, kata Bapak Paus. Namun, untuk menjadi kredibel, Anda harus mengalaminya. Pembicaraan teoretis atau nasihat saleh kurang dapat dipercaya, katanya. Tetapi kesaksian hidup yang mereka bawa adalah Anda berada dalam krisis dan terluka, tetapi syukur kepada Tuhan, dengan bantuan saudara-saudarimu, Anda disembuhkan. Dan sekarang Anda berbagi pengalaman ini dalam pelayananmu membantu orang lain. Paus Fransiskus kemudian fokus pada kata lainnya, khususnya pendampingan. Terkait pendampingan ini tentu saja menyangkut imam dan pelayanan pastoral mereka. Tetapi juga melibatkan pasangan menikah sebagai tokoh utama untuk menjadi dekat dengan pasangan lain dalam komunitas mereka. Bapak Paus memuji bagaimana pekerjaan anggota Retrouvaille dimulai dari akar rumput ketika Roh Kudus menghasilkan penjangkauan baru di dalam gereja untuk menanggapi kebutuhan baru. Pendampingan adalah tanggapan pertama untuk membantu begitu banyak pasangan dalam kesulitan, kata Bapak Paus. Dan ini membutuhkan waktu, kesabaran, rasa hormat, dan kesiapsediaan seperti yang diketahui dengan baik oleh para anggota Retrouvaille. Sebagai penutup, Bapak Paus berterima kasih kepada para hadirin atas komitmen para anggota Retrouvaille dan beliau mendorong mereka untuk melanjutkan upaya mereka, mempercayakan mereka pada perlindungan perawan Maria yang terberkati dan Santo Yosef. Saudara-saudariku yang terkasih, di Indonesia memang program Retrouvaille belum familiar. Namun demikian, kita bersyukur karena di Bandung khususnya sudah mulai ada namanya program Retrouvaille. Pertama sekali didirikan oleh Pastor Joseph Sou Hong Kwan OSC pada tahun 2020 yang lalu. Pastor Joseph Sou OSC merupakan lulusan doktoral di bidang psikologi dari Filipina. Dan beliau memiliki banyak sekali pengalaman pendampingan terhadap keluarga-keluarga, termasuk juga terlibat di dalam ME atau Marriage Encounter. Walaupun usia Pastor Sou sudah sangat tua, yakni 81 tahun, tetapi sampai sekarang beliau sangat bersemangat untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga. Kita salut kepada Pastor Sou, tetapi sekaligus juga kita berdoa supaya Pastor Sou selalu didampingi oleh Tuhan Allah dan diberikan kesehatan. Dan kita juga berharap semoga asosiasi Retrouvaille yang sudah dimulai di Bandung ini semakin membenahi diri dan semakin berkembang dan semakin banyak juga orang yang mau bergabung di dalamnya. Sehingga dengan demikian banyak pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan semakin banyak yang diselamatkan dan mereka menemukan kembali bagaimana cara mereka untuk membangun dan mempertahankan perkawinan mereka sampai mati. Tuhan memberkati kita. Amin.